Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gamal Abdul Nasar dari Agribisnis kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi penyusunan kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat, serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar ataupun pembaca. Penyusunan kalimat efektif dapat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut, yaitu A. Kesatuan pikiran. Setiap kalimat yang baik hendaknya mencerminkan kesatuan pikiran atau mengandung gagasan yang tunggal atau mengandung satu ide pokok. Dalam pembentukan kalimat tidak terdapat bagian kalimat yang mengganggu kesatuan pikiran atau menumpuknya beberapa gagasan. Bila terdapat beberapa gagasan yang akan disampaikan, sebaiknya disusun dalam beberapa kalimat atau digabungkan menjadi kalimat majemuk. Contohnya di bawah ini. Soinah menunaikan ibadah haji ketika masih menjadi mahasiswa. Soinah masih menjadi mahasiswa ketika menunaikan ibadah haji. Kalimat 5,1 berasal dari dua gagasan, yakni Soinah menunaikan ibadah haji dan Soinah masih menjadi mahasiswa. Agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif, kedua gagasan tersebut digabungkan menjadi kalimat 5,1 dengan menempatkan gagasan yang satu lebih tinggi dari gagasan yang lain, sehingga kalimat tersebut memiliki kesatuan gagasan atau kesatuan pikiran. Oke. Yang kedua atau B, kepaduan. Kepaduan atau kohesi ialah antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lain. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, antara predikat dengan objek, serta keterangan yang menjelaskan unsur pokok tersebut. Hubungan antar bagian yang kohesi ataupun padu menciptakan kesatuan pikiran. Hubungan yang menciptakan kesatuan pikiran, maka kalimat tersebut disebut pula koherensi pikiran. Koherensi jadi. Contohnya, bagi mahasiswa yang belum membayar SPP supaya segera melunasi biro keuangan. Sesuai dengan usul tersebut, mengharapkan agar ada kesamaan pendapat dalam menangani kasus bentrokan antar warga. Di toko yang menjual majalah Anak yang Soleh. Nah, contohnya seperti itu. Yang C, penekanan. Setiap kalimat mempunyai sebuah ide pokok ataupun inti pikiran. Ide pokok ini biasanya ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis ataupun pembicara. Seorang pembicara biasanya memberi penekanan bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya. Dalam penulisan, ada berbagai cara untuk memberi penekanan bagian kalimat. Cara tersebut ialah posisi dalam kalimat, repetisi, pertentangan, dan penambahan partikel. 1. Posisi dalam kalimat. Penekanan suatu bagian kalimat dapat dilakukan dengan menempatkan bagian kalimat yang penting tersebut pada awal kalimat. Contoh kalimat 5,6, bagian kalimat yang dipentingkan adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa akan Sastra Indonesia. Bagian kalimat yang dipentingkan pada kalimat tersebut dapat diubah. Misal keterangan tempat dapat ditempatkan pada bagian awal kalimat, seperti pada kalimat 5,6. Nah, ini contohnya di bawah ini. Yang kedua, repetisi atau pengulangan bagian kalimat digunakan untuk memberi penekanan bagian yang penting. Pengulangan bagian-bagian kalimat biasanya dalam deretan rincian gagasan. Penekanan dalam pengulangan bagian kalimat terdapat pada kalimat berikut. Contohnya, hujan asam, meningkatkan kebisingan udara,
meningkatnya suhu udara, terjadinya kabut tebal, serta meningkatnya gas beracun di udara. Kesemuanya itu menyebabkan kerusakan ekosistem. Jadi berurutan, deretan yang merinci sebuah gagasan. Yang ketiga, pertentangan. Untuk memperjelas gagasan dalam kalimat, kalimat dapat disusun dengan mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Pada contoh di bawah ini bagian kalimat, kesadaran untuk disiplin di jalan raya tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri, dipertentangkan dengan juga untuk kepentingan pengguna jalan yang lain dengan menggunakan konjungsi tetapi. Contohnya di bawah ini, kesadaran untuk disiplin jalan raya tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan pengguna jalan yang lain. Yang D, paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejajarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama. Contohnya di bawah ini, tempat pertemuan orang-orang yang bekerja sebagai pedagang, konsumen atau pembeli itu menyandang citra negatif, yakni mulai dari jalanan becek, sampah berserakan, aroma tidak enak, penataan barang tidak teratur, area parkir sempit, hingga neraca keuangan amburadul. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulan kalimat efektif. Kesimpulan kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula, serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar ataupun pembaca. Penyusunan kalimat efektif dapat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut, yakni kesatuan pikiran, kepaduan atau koherensi, dan pengembangan kalimat. Kalimat efektif dapat dikembangkan melalui beberapa cara, di antaranya kesatuan pikiran, kepaduan, repetisi, penekanan, variasi penempatan bagian kalimat, pertentangan, penggunaan partikel lah, kah, dan pun, serta paralelisme ataupun kesejajaran. Kepaduan atau kohesi ialah antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lain. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dengan objek, serta keterangan yang menjelaskan unsur pokok tersebut. Penekanan adalah menekankan bagian kalimat yang penting dalam kalimat, dalam penulisan atau berbagai cara untuk memberi penekanan bagian kalimat. Contohnya, cara tersebut adalah posisi dalam kalimat, repetisi, pertentangan, dan penambahan partikel. Paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejajarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama.